kami dari kelompok 5 studi kelayakan bisnis yang menganalisis bidang makanan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini kita akan memaparkan analisis kita menggunakan berbagai aspek yang ada di SKB yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan juga pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok ini. Yang pertama saya sendiri, yaitu Pinggir Utah Victoria. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Lailia, NIM 181094. Perkenalkan, saya Frisca Andriani, NIM 180810201037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benza Gustina Fataleva dari kelompok 5 dengan NIM 18085. Nama saya Dia Ayu Purnatasari, NIM 18045. Saya di sini akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi dan aspek sosial pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi ini PT Indofood mempunyai banyak produk, tidak hanya satu produk saja melainkan banyak produk. Dengan itu perusahaan mempunyai perekonomian besar. Pada tahun 2016 perusahaan mengalami perkembangan atau kenaikan. Menuju tahun 2017, perusahaan mengalami naik turun sampai dengan tahun 2018. Ketika berdirinya perusahaan PT Indofood menimbulkan dampak positif dan negatif bagi daerah tersebut. Salah satu dampak positifnya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar PT Indofood guna untuk meningkatkan kebutuhan rumah tangganya. Melihat hasil panen pada daerah tersebut, perusahaan mengajak masyarakat yang mempunyai hasil panen untuk bekerja sama yang nantinya akan menguntungkan keduanya. Perusahaan melakukan kerjasama dengan beberapa mitra usaha. Yang pertama yaitu kemitraan dengan petani, yang kedua kemitraan dengan petani kelapa sawit, yang ketiga kemitraan dengan peternak sapi perah, yang keempat kemitraan dengan perajin tempe, yang kelima yaitu petani plasma, yang keenam kemitraan untuk berlanjutan Indonesia, yang ketujuh yaitu pojok selera, yang kedelapan BMC, yang kesembilan kemitraan dengan warung Indomie. Selanjutnya yaitu aspek sosial. Pada aspek sosial ini percaya bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Indofood ini juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup karyawan maupun masyarakat demi keberlanjutannya usahanya. Maka dengan itu PT Indofood memiliki komitmen kepada karyawan dan masyarakat. Partisipasi dalam gerakan peningkatan gizi yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu gizi bagi karyawan, yang kedua usul mobil layanan gizi ibu dan balita, yang ketiga yaitu program sarapan sehat. Kemudian solidaritas dan kemanusiaan. Ini ada 2 macam, yaitu ada Posko Indofood dan kedua operasi bibir sumbing. Kemudian mendukung kegiatan keagamaan, yaitu ada 3. Yang pertama safari Ramadan, berbagi kasih, yang ketiga yaitu program sumbangan. Dengan adanya Indofood mengubah pola pikir masyarakat, lalu tingkat penduduk yang ada di sekitar PT Indofood mengalami kepadatan penduduk. Kemudian PT Indofood juga peduli dengan kesehatan karyawan atau masyarakat dan juga kesejahteraannya. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kegiatan usaha PT Indofood bergerak dalam bidang industri, perdagangan, agribisnis, dan jasa, didukung oleh kekuatan merek-mereknya. Grup CBP memproduksi beberapa produk konsumen. Yang pertama, divisi mie instan. Mereka memproduksi dan memasarkan merek Indomie, Sarimi, Supermie, Popmie, dan Misakura. Kemudian yang kedua, ada divisi dairy. Di sini dairy memasarkan merek seperti Indomilk, Krim, Enak, Milk Kuat, Orchid Butter, dan Indo Es Krim. Kemudian yang ketiga di divisi makanan ringan. Di sini Indofood memasarkan produk yang bermerek Citato, Kitela, Jets, Citos, Ciki, dan Lays. Kemudian yang keempat di divisi penyedap makanan. Di divisi penyedap makanan ini, Indofood memasarkan produk yang bermerek Indofood bumbu racik, Indofood kecap manis, sambal Indofood, bumbu spesial Indofood, dan Maggi. Kemudian yang kelima ada nutrisi dan makanan khusus. Di sini Indofood memasarkan merek Promina, Sun, dan GoFit. Kemudian yang keenam ada divisi minuman. Di sini Indofood memasarkan produk dengan merek Ichi Ocha, Cavella, Club, Phrase, dan Tekita. Yang selanjutnya adalah Bogasari. Bogasari merupakan kegiatan usaha untuk memproduksi tepung terigu dan pasta. Bogasari memfokuskan pemasarannya pada usaha kecil dan menengah untuk lebih memperkuat hubungan dan meningkatkan loyalitas. Sebanyak 350 sesi pelatihan sudah diselenggarakan di wilayah Jakarta pada tahun 2017. Selanjutnya dalam divisi agribisnis, di sini Indofood memasarkan merek Palmia,
Bimoli, Amanda, Happy, dan Delima yang dipasarkan ke grup Indofood dan produsen makanan lainnya seperti toko roti dan toko-toko konvensioneri. Nah, di sini divisi agribisnis mengoperasikan 5 fasilitas penyaringan CPO di Jakarta, Medan, dan Surabaya dengan total kapasitas pengolahan 1,4 juta ton per tahun. Dari sekian banyak merek yang diproduksi oleh Indofood, Indomie merupakan produk unggulan mereka karena Indomie sudah menjadi top of mind di kalangan konsumen. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis dua aspek dari PT Indofood Sukses Makmur TBK, yaitu yang pertama adalah analisis aspek teknis dan teknologi, lalu yang kedua yaitu aspek sumber daya manusia atau SDM. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aspek SDM. Nah, pada aspek SDM yang berlaku berdasarkan annual report pada tahun 2016 hingga 2018, itu Indofood ini telah melakukan berbagai aspek pengelolaan SDM, mulai dari bersifat perbaikan, lalu kinerja operasional SDM, dan serta pengaturan database. Pada peningkatan kinerja SDM yang dapat menunjang pencapaian target kinerja perusahaan, tentunya yaitu PT Indofood dengan melakukan pembaruan sistem seperti performance management, lalu yang sebagai dasar bahwa perusahaan untuk memiliki tujuan dengan cara mengelola target dengan masing-masing individu dan juga pemantauan dan pengukuran bagi setiap SDM-nya. Lalu untuk meningkatkan produktivitas, perusahaan terus menghidupkan budaya perbaikan secara berkelanjutan, yang salah satunya menanamkan pola pikir terhadap semua karyawannya dan juga seperti kepedulian, kompetensi, lalu juga pelaksanaan real di lapangan. Saya akan menjelaskan tentang analisis aspek teknis dan teknologi dari PT Indofood berdasarkan annual report pada tahun 2016 hingga 2018. Nah, dalam aspek teknis sendiri lebih berfokus kepada tata letak atau layout dari perusahaan tersebut. Nah, seperti dalam annual report tersebut terdapat jenis-jenis pemilihan lokasi pabrik atau perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang sesuai dengan pendirian pabrik, seperti terletak di kawasan industri, lalu letak yang strategis karena dekat dengan pengiriman atau pelabuhan untuk mempermudah jalur distribusi dalam proses aktivitas perusahaan. Lalu juga terdapat bahan baku maupun barang jadi yang mudah untuk dikirimkan kepada masyarakat atau konsumen. Nah, juga dalam hal ini diperhatikan tersedianya jaringan listrik dan juga air PDAM yang memadai di dalam lokasi tersebut untuk mempengaruhi produktivitas pabrik ataupun perusahaan dalam hasilnya. Bila ditinjau secara umum, tujuan utama dari tata letak perusahaan atau pabrik ini yaitu untuk mengatur area kerja dan juga segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi produksi yang aman dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan moral kerja baik operator maupun karyawan. Menjelaskan tentang aspek teknologi dari PT Indofood. Nah, penerapan sistem teknologi di PT Indofood ini menerapkan pembangunan dengan sistem informasi berbasis SAP atau System Application and Product, yang mengindikasikan bahwa pihak manajemen Indofood sendiri puas dengan hasil kerja SAP dikarenakan murahnya biaya operasional dan juga dapat menjawab masalah keterbatasan SDM dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut diinformasikan bahwa teknologi mampu menggantikan sebagian posisi SDM di Indofood. Efek positifnya yang didapat ke perusahaan adalah biaya rendah karena mengurangi banyak tenaga, namun memiliki juga banyak negatifnya yang akhirnya dialami oleh karyawan karena sebagian besar sudah tidak dibutuhkan lagi.
Yang selanjutnya adalah aspek AMDAL. Jadi AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. PT Indofood sendiri juga pasti mempunyai dampak untuk lingkungannya, entah itu dampak itu positif ataupun negatif. Bahkan banyak dari unit operasional PT Indofood yang telah memiliki sertifikat ISO 14001 untuk manajemen lingkungannya, dan juga beberapa memiliki sertifikat ISO 50001 untuk manajemen energinya. Jadi praktik manajemen lingkungan PT Indofood itu berfokus pada beberapa bagian. Yang pertama yaitu penggunaan sumber daya yang efisien, yang kedua pengelolaan air dan pengelolaan limbah, yang ketiga pemanfaatan energi terbarukan, yang keempat mitigasi emisi gas rumah kaca atau GRK, dan yang terakhir adalah berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, grup agribisnis dari PT Indofood itu telah menerapkan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan. Kegiatan itu berlaku bagi seluruh kegiatan dari operasional mereka, termasuk dari petaninya, pemasoknya, atau pihak ketiganya, seperti itu. Nah, prinsip-prinsip utama mereka adalah yang pertama, larangan deforestasi. Yang kedua, konservasi kawasan bernilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi. Yang ketiga, yaitu larangan penanaman di lahan gambut. Yang keempat, larangan pembakaran untuk pembukaan lahan. Yang kelima, penghargaan atas HAM, termasuk kebebasan berserikat tanpa diskriminasi. Yang keenam, persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau FPIC. Selain program minyak sawit berkelanjutan itu, PT Indofood juga berupaya untuk mengurangi jejak karbonnya melalui berbagai inisiatif meliputi efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan lahan yang lebih baik, dan sekuestrasi karbon. Sebagai upaya untuk mengurangi jejak karbon, PT Indofood juga mendukung kegiatan operasionalnya untuk hemat energi serta pemanfaatan alternatif energi terbarukan. Sumber utama emisi GRK PT Indofood itu berasal dari penggunaan listrik dan juga pembakaran stasioner. Oleh karena itu, Indofood mendukung sertifikasi manajemen energi atau ENMS untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan penggunaan energi di setiap unit operasi. Indofood juga menerapkan kebijakan larangan untuk pembakaran lahan di seluruh area perkebunannya. Nah, seluruh kegiatan dan persiapan lahan yang telah dilakukan oleh PT Indofood itu telah menggunakan mesin dan juga sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku. Untuk mengurangi kebakaran di lahan PT Indofood, PT Indofood juga mempunyai menara api dan peralatan pemadam kebakaran untuk pelaksanaan pelatihan keselamatan kebakaran serta melibatkan otoritas pencegahan kebakaran setempat di daerah-daerah dengan risiko kebakaran yang tinggi. Indofood juga berupaya untuk menanamkan perilaku ramah lingkungan di tempat kerjanya. Maka dari itu dia memiliki program Green Office, dan juga Indofood itu telah menyelenggarakan berbagai kegiatan atau kampanye guna mendorong pemilahan sampah di kantor, seperti pemanfaatan e-dokumen, pencetakan 2 sisi kertas atau double shot printing, pengaturan cahaya dan suhu ruangan yang efisien, serta penghematan air dan energi. Yang pertama yakni mengenai analisis dalam aspek hukum. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan jenis perusahaan manufaktur yang berbentuk perusahaan terbuka atau PT yang telah memenuhi syarat berdasarkan pembentukan PT terbuka atau PT Go Public berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, selain itu, PT Indofood ini telah memiliki sejumlah sertifikasi usaha, diantaranya yaitu Halal Insurance System, ISO 22000, Food Safety System, ISO 17025, ISO 50001, ISO 14001, sertifikasi proper, sertifikasi OSAS 18001, sertifikasi SMK 3, sertifikasi ISPO, sertifikasi AIP internasional, dan yang terakhir yaitu sertifikasi FSC. Tahun
tahun 2016 ke 2017, aktiva PT Indofood mengalami kenaikan sebesar 7,01%. Hal ini disebabkan karena aset lancar yang meningkat, piutang bukan usaha pihak ketiga, persediaan, beban, dan investasi jangka pendek. Aset tidak tetap juga mengalami kenaikan dikarenakan adanya nilai aset tetap yang meningkat. Selain aset tetap, piutang plasma, aset pajak tangguhan, dan investasi jangka panjang juga mengalami peningkatan. Sama halnya dengan aktiva, pasiva PT Indofood di tahun 2016 ke 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 7,01%. Total liabilitas pada tahun 2016 ke 2017 meningkat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya utang bank jangka pendek yang diikuti oleh peningkatan utang bank, utang usaha, dan utang obligasi. Selain liabilitas, ekuitas PT Indofood di tahun 2016 ke 2017 juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaan. Dari analisis horizontal PT Indofood di tahun 2016 ke 2017, dapat disimpulkan bahwa aktiva dan pasiva PT Indofood mengalami kenaikan sebesar 7,01%. Di sini saya akan menjelaskan aspek keuangan dari PT Indofood dari tahun 2017 sampai 2018 secara garis besarnya saja. Jumlah aset lancar perusahaan itu mengalami kenaikan sebesar 0,98%. Nah, jadi kenaikan itu terjadi karena adanya beberapa kenaikan juga dari beberapa akun aset lancar seperti investasi jangka pendek, kas dan setara kas dan sebagainya. Nah, jadi secara total PT Indofood Sukses Makmur dan entitas anaknya itu mengalami peningkatan sebesar 8,07% pada tahun 2017 ke 2018. Pada sisi pasiva, liabilitas perusahaan pada tahun 2018 dibanding dengan 2017 itu mengalami peningkatan atau naik sebesar 12,9%. Jadi walaupun ada beberapa akun yang menurun juga, tetapi peningkatan liabilitas ini lebih tinggi daripada akun-akun tersebut. Jadi secara total perusahaan ini tuh tetap mengalami peningkatan liabilitas. Pada laporan laba rugi tertulis bahwa laba tahun berjalan itu mengalami penurunan. Meski demikian, ternyata penghasilan komprehensif lainnya seperti pajak itu mengalami kenaikan sebesar 12,1%. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa PT Indofood itu masih mengalami kemajuan dan peningkatan yang positif. Dari total laba komprehensif tahun berjalan itu mengalami peningkatan sebesar 27,23%. Untuk laporan keuangan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada aspek keuangan, yakni dalam analisis likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini masih dikategorikan perusahaan yang cukup bagus. Tetapi dalam analisis profitabilitas, kebanyakan rasio dari tahun 2016 ke 2018 sering terjadi fluktuasi. Nah, dapat diambil contoh yakni pada price earning ratio. Nah, pada price earning ratio PT Indofood ini pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,73. Namun pada tahun 2017 ke 2018 price earning ratio dari PT ini mengalami penurunan yakni sebesar 2,51. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa investor akan melihat perusahaan ini memiliki pure current and future performance. Namun, dalam analisis likuiditas dan solvabilitas, perusahaan masih cukup untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Dan jika dilikuidasi masih dapat membayar semua hutang-hutangnya. Nah, secara umum perusahaan Indofood ini masih recommended bagi para investor. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.